Hai kawan, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentram ya. Selamat datang di channel Kulik Bareng. Channel yang bakal jadi teman kamu untuk memahami diri, kehidupan, dan hal-hal di sekitarnya. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu cerita mitologi yang sangat terkenal, tapi punya makna yang dalam banget buat kehidupan kita. Khususnya untuk perjalanan kita mengenali diri sendiri. Jadi, jangan skip ya. Pernah dengar tentang Oedipus? Bahasa Indonesianya itu mungkin bacanya Oedipus atau bahasa Inggrisnya Oedipus. Ya, anyway, mungkin beberapa dari kalian sudah familiar, tapi kali ini kita nggak akan cuma ngomongin soal cerita kunonya aja. Kita juga akan kulik gimana kisah si Oedipus ini bisa ngajarin kita tentang gimana cara kita mengenal diri dan menghadapi kenyataan pahit dalam hidup. Jadi gini, Oedipus lahir sebagai putra dari Raja Laios dan Ratu Sokasta dari Thebes, sebuah kota besar di Yunani kuno. Nah, Oedipus ini diramalkan akan menghabisi nyawa ayahnya dan menikahi ibunya. Jadi, untuk menghindari ramalan itu, orang tuanya meninggalkannya di gunung. Tetapi Oedipus malah diselamatkan dan dibesarkan oleh raja dan ratu dari Koridos. Nah, saat dewasa, Oedipus mendengar ramalan tersebut dan tanpa menyadari asal-usulnya nih, ia pun melarikan diri dari Koridos untuk menghindari raja dan ratu yang selama ini ia anggap sebagai orang tua kandungnya. Dalam perjalanan, Oedipus bertemu dengan seorang pria tua di persimpangan jalan. Mereka pun bertengkar karena masalah kecil. Beberapa versi menyebutkan bahwa masalah tersebut seputar siapa yang memiliki hak jalan atau sejenisnya lah. Nah, dalam kemarahan, Oedipus malah menghabisi nyawa pria tua tersebut dan pengikut-pengikutnya. Setelah peristiwa tersebut, Oedipus tiba di kota Thebes, yang sedang menderita akibat serangan seekor monster bernama Sphinx. Sphinx akan menghabisi siapa aja yang gak bisa menjawab pertanyaan atau teka-teki yang dia ajukan. Teka-tekinya itu adalah makhluk apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di sore hari. Mendengar pertanyaan tersebut, Oedipus pun menjawab dengan benar. Manusia, katanya. Nah, karena akhirnya teka-teki ini udah terpecahkan, Sphinx pun akhirnya melenyapkan dirinya sendiri. Sebagai penghargaan, penduduk kota Thebes menjadikan Oedipus sebagai raja mereka, menggantikan raja sebelumnya yang telah meninggal dunia. Oedipus juga akhirnya menikahi ratu yang merupakan janda dari raja sebelumnya tersebut. Tragedi terbesar terjadi saat akhirnya Oedipus mengetahui soal kebenaran. Setelah bertahun-tahun memerintah Thebes dengan bijaksana, kota itu mengalami wabah penyakit. Para penduduk Thebes mulai panik dan datang ke Oedipus meminta pertolongan. Oedipus pun berusaha mencari solusi dan akhirnya dia menemukan bahwa wabah tersebut datang sebagai akibat dari dosa besar yang belum terungkap, yaitu bahwa raja sebelumnya dihabisi nyawanya dengan cara yang tidak diketahui. Oedipus bertekad untuk mengungkap siapa yang telah melenyapkan raja sebelumnya, dan tanpa sadar dia sedang menggali takdirnya sendiri. Setelah melalui penyidikan yang panjang, Oedipus akhirnya menyadari bahwa dia sendirilah yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Masih ingat bahwa Oedipus pernah cekcok dengan seorang pria tua di perjalanannya menghindari ramalan buruk kan? Nah, pria tua tersebut yang akhirnya ia habisi nyawanya itu ternyata adalah Raja Laios atau ayah kandungnya sendiri. Yang juga berarti bahwa Oedipus sudah menikahi ibunya sendiri. Karena wanita atau ratu di Thebes yang ia nikahi ini adalah seorang janda dari raja sebelumnya, yaitu Raja Laios. Hal ini tentunya adalah sebuah kenyataan yang sangat mengerikan dan mematahkan hati Oedipus. Saking terkejutnya, Oedipus bahkan merusak matanya sendiri sebagai bentuk hukuman dan penyesalan atas perbuatannya yang tak pernah ia sengaja. Nah, di sini kita udah bisa mulai nyambungin cerita ini sama filosofi yang cukup mendalam. Jadi ada konsep dari Socrates yang terkenal banget, itu namanya know thyself atau kenali dirimu. Menurut Socrates, untuk bisa hidup dengan bijak dan tidak terjebak dalam penderitaan, kita harus mengenal diri kita secara utuh. Maksudnya, kita harus jujur dengan kekuatan dan kelemahan kita.
nggak menghindar dari kenyataan meskipun itu sulit atau menyakitkan. Oedipus dalam cerita ini menunjukkan kita contoh kebalikan dari itu. Dia berusaha menghindari takdirnya tanpa memahami dirinya sepenuhnya. Padahal kenyataan yang dia coba hindari justru membentuk takdirnya sendiri. Ini mengingatkan kita tentang bahaya menutupi diri dari kebenaran, atau bahkan mengingkari sisi-sisi gelap dalam diri kita sendiri. Dan ini sangat berkaitan dengan teori psikologi. Yang kalau bisa kita lihat, ada konsep yang mirip dengan cerita Oedipus ini, yaitu proyeksi dan penghindaran. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya percaya bahwa banyak dari kita itu menghindari hal-hal yang menakutkan dan tidak kita sukai dalam diri kita sendiri. Seperti Oedipus yang berusaha lari dari takdirnya. Proses ini dinamakan proyeksi, di mana kita seringkali tidak sadar bahwa kita malah menyimpan konflik batin yang kita coba hindari. Misalnya, kita mungkin merasa nggak suka sama seseorang dan akhirnya kita menyalahkan orang itu atas segala masalah yang terjadi dalam hubungan kita sama orang tersebut. Padahal bisa jadi masalah itu berasal dari diri kita sendiri, dari rasa takut atau ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan kita. Freud juga pernah bilang, ketakutan yang kita coba hindari seringkali justru akan kita temui bahkan datang dengan kondisi yang lebih parah. Ini persis banget dengan Oedipus yang lari dari takdir tapi justru berakhir terjebak dalam takdir itu. Oke, jadi gimana? Kita bisa relate gak ke cerita Oedipus ini? Mungkin dalam hidup kita juga sering merasa bahwa kita gak bisa mengontrol apa yang terjadi. Mungkin ada hal-hal di masa lalu yang coba kita lupakan atau ada kesalahan yang coba kita hindari. Tapi kenyataannya, seiring berjalannya waktu, hal itu akan muncul kembali. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya menerima dan belajar dari hal tersebut. Ini yang penting. Kalau kita terus berusaha menghindari kenyataan, kita malah bisa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang lebih besar. Coba deh dipikirin. Ada nggak hal-hal dalam hidup kalian yang mungkin selama ini kita hindari? Misalnya, perasaan nggak puas dengan pekerjaan, atau hubungan yang nggak sehat, atau bahkan ketakutan yang nggak pernah dihadapi. Kadang justru dengan menghadapi hal-hal tersebut, kita bisa mulai menemukan penyelesaian dan pertumbuhan loh. Nih ada konsep dalam psikologi humanistik dari Carl Rogers yang bilang kalau untuk berkembang kita perlu terima diri kita apa adanya dengan semua kekuatan dan kelemahannya. Dan justru dari situ kita bisa menemukan kedamaian. Jadi pesan utama dari cerita Oedipus ini apa sih? Kalau menurut kita, kadang kita nggak bisa lari dari takdir kita sendiri. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Daripada terus melarikan diri atau merasa cemas tentang masa depan, lebih baik kita belajar menerima kenyataan yang ada dan menemukan cara untuk berkembang dari kesalahan kita. Mungkin takdir Oedipus terdengar sangat tragis, tapi kita bisa memilih untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk lebih sadar dan lebih bijaksana dalam menghadapi diri sendiri. So, apa pendapat kalian tentang Oedipus? Apa kalian pernah merasa seperti Oedipus, terjebak dalam takdir yang gak bisa dihindari? Share di kolom komentar ya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Jadi kita setiap minggunya bisa bahas kisah-kisah kehidupan yang bisa bantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan menghadapi tantangan hidup. Sampai ketemu di video berikutnya kawan. Stay kind, content, and healthy. Dan selalu ingat bahwa kunci kehidupan ada di dalam diri kita. Bye.